Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, kepada ketuanya ayo disiapkan teman-temannya. Ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya nih sama anak-anak Ibu, apakah ada anak-anak Ibu yang tidak datang? Hadir semua, Bu. Oke, pintar, semangat ya. Iya, Bu. Semangat nggak? Semangat, Bu. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, biar tambah semangat lagi, kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Ayo, anak-anak Ibu berdiri dulu. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih anak-anak Ibu udah semangat. Nah, kita masuk ya ke pembelajaran. Ya, Bu. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, ada yang ingat nggak pembelajaran kita sebelumnya? Nah, pembelajaran kita sebelumnya itu yaitu tentang lingkungan sekitar. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang Sikap toleransi. benar sikap toleransi. Anak-anak Ibu tahu apa itu sikap toleransi? Untuk menghargai, menghormati, Bu. Ya, benar. Sebelumnya Ibu mau anak-anak Ibu memperhatikan gambar di depan. Kira-kira dari gambar di depan apa yang bisa anak Ibu amati? Beragam-ragam suku di Indonesia. Benar. Seperti yang kita nyanyikan tadi dari Sabang sampai Merauke. Jadi di Indonesia itu banyak sekali sukunya, agamanya, sukunya, dan perbedaannya budaya, tradisi. Seperti yang terjadi pada anak-anak Ibu sekarang kan ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Buddha, Hindu, dan ada juga yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek. Nah, untuk menyikapi keberagaman itu kira-kira anak-anak Ibu harus bagaimana? Menghargai. Benar, seperti pembelajaran kita pada hari ini, kita harus menumbuhkan sikap toleransi. Nah, dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep kearifan lokal dan keanekaragaman yang ada serta memahami konsep toleransi. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menghargai perbedaan agama, budaya, suku latar belakang, dan pendapat di antara teman-temannya. Lalu peserta didik mampu bersikap terbuka untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman-teman sekelas yang berbeda budaya dengan sikap saling menghormati dan bekerja sama tanpa memandang perbedaan. Lalu peserta didik mampu menerapkan konsep toleransi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Lalu peserta didik mampu berempati terhadap ide, keyakinan, dan pandangan yang berbeda. Jadi intinya dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita harus menghargai dan kita harus bisa bekerja sama dengan perbedaan yang ada.
Nah, masuk ke dalam materi pembelajaran. Berikut Ibu ada media pembelajaran yaitu berupa video. Silakan anak-anak Ibu amati dan cermati apa yang ada di dalam video. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Video kali ini akan membahas tentang keragaman budaya Indonesia dan juga sikap toleransi. Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas. Hal ini mempengaruhi keanekaragaman masyarakat di Indonesia. Apakah teman-teman tahu bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa? Hampir setiap suku bangsa memiliki budaya tertentu. Keragaman budaya itu adalah kekayaan bangsa Indonesia. Kalian tahu tidak bahwa terdapat sekitar 13.000 pulau besar dan kecil. Selain itu ada juga 400 suku bangsa dan juga ratusan bahasa lokal. Keragaman budaya bisa diamati dari bentuk-bentuk kebudayaan khasnya, seperti adat istiadat, rumah adat, pakaian tradisional, tari-tarian, kesenian berupa alat musik dan lagu, senjata tradisional, dan juga makanan khas. Budaya-budaya di setiap daerah dikenal dengan budaya lokal. Nah, budaya lokal inilah yang menjadi dasar tumbuhnya budaya nasional. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangga terhadap kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Kebudayaan yang kita miliki ini merupakan identitas bangsa Indonesia dan perlu kita lestarikan. Akibat banyaknya kebudayaan di Indonesia, maka kita perlu bersikap toleransi. Sekarang, yuk kita cari tahu apa itu toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai, menerima, dan menghormati perbedaan antara individu atau kelompok, baik dalam hal keyakinan, budaya, suku, maupun pendapat. Hal ini menciptakan lingkungan di mana setiap orang dihormati dan diterima tanpa memandang perbedaan yang mungkin ada. Toleransi dalam keberagaman perlu kita bangun agar bangsa semakin kuat, aman, dan damai. Nah teman-teman, tadi teman-teman sudah menyimakkan apa itu toleransi. Nah, tentu toleransi tersebut harus dipraktekkan. Adapun cara bersikap toleransi yang bisa teman-teman praktekkan, yaitu yang pertama bermain dengan siapapun tanpa membeda-bedakan suku dan ras. Saat kamu bermain dengan teman kamu, janganlah kamu membeda-bedakan teman kamu atau sampai mengucilkan teman kamu hanya karena teman kamu memiliki suku dan ras yang berbeda. Perbuatan tersebut sangat tercela karena dapat menyebabkan perpecahan. Selanjutnya, sikap yang bisa kamu lakukan yaitu saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. Kamu tidak boleh membeda-bedakan orang saat menolongnya. Misalnya, kamu hanya ingin menolong teman kamu yang satu agama dengan kamu. Hal tersebut tidak boleh dilakukan ya. Selanjutnya, berbagi kebaikan dengan sesama. Saling membantu teman, tetangga, atau saudara yang membutuhkan pertolongan tanpa. Selanjutnya, sikap menghargai dan menghormati keanekaragaman suku bangsa. Saat kamu bermain dengan temanmu atau berinteraksi dengan orang banyak yang memiliki kebudayaan, suku, ataupun agama yang berbeda dengan kamu harus menghormatinya. Kamu tidak boleh menjelek-jelekkan agama ataupun kepercayaan tersebut karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap suatu hal. Jadi kamu harus menghormatinya. Sikap berikutnya yaitu bersikap kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sikap ini menandakan kamu tidak boleh bersikap individu atau tidak bersosialisasi. Nah, sekarang teman-teman semua sudah pada paham kan apa itu toleransi dan contoh cara bersikapnya. Jadi, saya harap teman-teman akan menerapkan sikap toleransi ini dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa. Dadah. Setelah melihat video tadi, nah sekarang Ibu punya LKPD nih untuk anak-anak Ibu kerjakan. Sebelumnya Ibu akan membagi anak
dari kelompok akan mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Baik, Bu. Oke, Ibu bagikan ya. Ya, Bu. Dikerjakan ya dengan baik. Perhatikan pendahuluannya di sana ada kan, petunjuk dan langkah-langkah. Tolong diperhatikan ya dalam membuat KPD-nya. Ya, Bu. Ngerti ya, Bu? Kelompok Nida udah selesai, kelompok Naya sudah selesai. Kelompok Linda? Oke, karena semua kelompok sudah selesai, ayo mempresentasikan hasil dari diskusinya. Untuk pertanyaan 1, Ibu minta kelompok dari Linda baca ceritanya ya. Perkenalkan, kami dari kelompok Ruby yang beranggotakan Linda dan Rona. Jadi ceritanya di suatu desa di Pekanbaru terdapat sebuah lingkungan perumahan yang dipenuhi oleh keluarga-keluarga yang beragam latar belakang budaya. Siti, Alex, dan Raju adalah anak yang baru pindah ke sana. Siti berasal dari keluarga Melayu, Alex berasal dari keluarga Batak, sementara Raju adalah dari keluarga India. Mereka bertiga adalah tetangga yang baru pindah ke lingkungan tersebut. Ketika Siti, Alex, dan Raju pertama kali bertemu, mereka merasa sedikit canggung. Mereka memiliki banyak perbedaan mulai dari agama, pakaian, makanan, dan bahasa keluarga mereka. Namun mereka adalah anak-anak yang ingin berteman satu sama lain. Pertanyaannya, mengapa Siti dan Raju merasa canggung ketika pertama kali bertemu? Bagaimana seharusnya mereka bersikap satu sama lain? Nah, pertanyaan yang pertama itu karena mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, mulai dari agama, pakaian, makanan, serta bahasa dari keluarga mereka. Jadi mereka canggung. Lalu pertanyaan yang kedua, seharusnya sikap mereka itu berinteraksi dengan baik walaupun mereka berasal dari keluarga atau latar belakang yang berbeda. Baik, terima kasih Linda. Nah, untuk presentasi pertanyaan selanjutnya pada kelompok Naya, kelompok Naya maju. Soal yang kedua di sini ada wacananya, yaitu suatu hari Siti mengundang Raju dan Alex ke rumahnya. Ibu Siti memasak hidangan khas Melayu untuk Raju. Raju dan Alex merasa senang mencoba makanan baru dan juga menceritakan tentang hidangan khas di kebudayaannya. Beberapa hari kemudian Raju mengundang Siti dan Alex ke rumahnya. Dia dan keluarganya memperkenalkan Siti pada tarian India, pakaian tradisional, dan musik. Siti dan Alex belajar banyak tentang warna-warni kebudayaan India. Setelahnya Alex juga mengundang kedua temannya itu untuk datang ke rumahnya. Di sana mereka disambut dengan hangat dan diceritakan tentang berbagai tradisi dan ritual adat dalam suku Batak. Mereka bertiga saling membicarakan perayaan, tradisi, dan bahasa keluarga mereka. Pertanyaannya, bagaimana kunjungan Siti, Alex, dan Raju ke masing-masing rumah membantu mereka untuk memahami budaya suku lain? Di sini baik, karena kan contohnya seperti tadi Ibu Siti itu memasak khas Melayu itu untuk Raju, dan mereka tuh kayak saling tukar cerita gitu tentang budaya masing-masing. Oke, terima kasih kepada Naya. Selanjutnya untuk presentasi dari kelompok terakhir, yaitu soal yang ketiga dari kelompok Nida. Pada Nida dipersilakan.
Kami dari kelompok 3 mau membacakan jawaban dari pernyataan ketiga. Walaupun banyak perbedaan, Siti, Alex, dan Raju menjadi teman yang semakin erat dan mereka menghormati keberagaman budaya satu sama lain. Mereka berbicara tentang kesamaan dan perbedaan budaya mereka dengan rasa ingin tahu dan rasa hormat. Pernyataan nomor 3, bagaimana sikap kamu jika diminta untuk bekerja sama dengan temanmu yang berbeda suku dan daerah asalnya? Nah, sikap kami mau menerima karena dengan adanya latar belakang yang berbeda, jadi kita tuh lebih kayak menghargai satu sama lain walaupun terdapat perbedaan dengan latar belakang yang masing-masing berbeda. Dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Nida. Ibu mau terima kasih kepada anak-anak ibu, semua jawabannya sudah benar. Ayo sebelumnya kasih tepuk jempol untuk semua anak-anak ibu. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat, anak-anak hebat. Oke, untuk memberikan penguatan, ibu mau menjelaskan lagi. Jadi tadi kenapa Alex, Siti, dan Raju merasa canggung, yaitu karena dia berbeda dari suku dan kebudayaannya itu berbeda. Jadi makanya mereka menjadi canggung. Nah, untuk menghadapi itu tentunya mereka harus menghargai kebudayaan tersebut dan tidak mencela teman-teman dia yang berbeda kebudayaan. Selanjutnya bagaimana kunjungan, kan mereka melakukan kunjungan ke masing-masing rumah. Nah, bagaimana kunjungan tersebut membuat mereka menjadi semakin nyaman ya? Karena dengan semakin kita mengenal, kita bisa menjadi saling menghormati begitu. Nah, terakhir itu bagaimana sikap anak-anak ibu? Apakah mau bekerja sama? Tadi dijawab oleh Nida, tentu mau bekerja sama. Nah, dengan kita saling mengenal kebudayaan tersebut, maka informasi yang kita dapat itu lebih banyak. Nah, seperti tadi Siti dan Alex bertukar cerita. Jadi Siti lebih banyak tahu tentang suku Batak gitu. Jadi pengetahuannya itu lebih luas. Nah, mungkin sekian karena anak-anak ibu sudah mempelajari tentang sikap toleransi dan sudah mengerjakan KKBD. Sebelumnya anak-anak ibu ada yang mau memberikan kesimpulan? Saya Bu. Oke, kepada Regina dipersilakan untuk memberikan kesimpulan. Nah, setelah tadi kami sudah pelajari tentang cara sikap dan toleransi. Cara sikap toleransi seperti tidak membeda-bedakan teman, saling menghargai, menghormati, tidak mengejek, saling membantu, saling berbagi, dan memiliki sifat kekeluargaan dan gotong royong. Oke, terima kasih kepada Regina, penjelasannya sangat membantu ya teman-teman untuk memberikan kesimpulan. Nah, jadi memang toleransi itu kita harus menghargai. Jadi bentuk pelaksanaannya tentu kita tidak boleh membeda-bedakan. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apakah anak-anak ibu senang dalam pembelajaran hari ini? Senang.